suatu kebetulan kami boleh berada sama-sama hadir di tempat ini untuk kami boleh beribadah. Namun karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Kami bersyukur buat kasih anugerah Tuhan yang boleh tercurah melimpah atas kami bagi siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang kami boleh lalui tahun yang lalu, dan kami boleh mengawali tahun yang baru dengan kekuatan, penyertaan dan perlindungan yang daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bawa hati yang rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya boleh katakan amin. Puji Tuhan. Tetap bangkit berdiri, sebab kita mau bersuka cita. Tuhan sudah mempersatukan kita kembali. Kita mau sama-sama bersuka cita untuk Tuhan, karena kita semua adalah keluarga di dalam Tuhan. Amin. Sama-sama kita mau katakan, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus dah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua siang hari ini boleh bersuka cita. Amin. Yang bersuka cita boleh tinggalkan tempat duduknya, boleh saling berjabat tangan, saling bergandengan tangan. Kita pujikan lagu ini bersekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia. Kita mau sama-sama senyum untuk Tuhan, bersuka cita. Amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita mau tunjuk saudara, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Satukanlah hati kami untuk memuji
Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siang hari ini kita bersyukur sebab kita boleh rasakan sungguh baik Tuhan atas kehidupan kita semua. Amin. Sebagai ucapan terima kasih kita sama Tuhan, kita mau bawa persembahan yang terbaik kita Tuhan. Sebab Allah itu baik, sungguh baik bagi kita semua. Persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Kembali kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mempersembahkan diri untuk siap sambut firman Tuhan. Haleluya. Siang hari ini kita mau percaya bahwa kita hidup karena percaya ada Tuhan yang selalu ada untuk kita semua. Amin. Kita punya Tuhan yang besar. Siang hari ini kita mau terima kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Glory, haleluya. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Dalam genggaman-Mu
maju ke depan. Ibu Pendeta Roslin, boleh pimpin kita doa untuk sambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh bersama berkumpul di sini, guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, yang ada di Kecamatan Turen ini. Tuhan, biarlah Kau perlengkapi kami lebih lagi untuk kami boleh melayani Engkau, melayani anak-anak yang Kau percayakan bagi kami Tuhan. Tuhan, kami rindu firman-Mu menerangi hati kami saat ini untuk kami lebih lagi bersemangat di dalam melayani-Mu. Tuhan berfirman bagi kami saat amin. Silakan duduk. Saya panggil apa ya? Teman-teman aja ya, karena kita sama-sama guru sekolah minggu. Silakan duduk teman-teman sekalian. Shalom. Semuanya ini bergembira ya, semuanya sukacita. Ini benar-benar guru-guru sekolah minggu yang luar biasa. Kita dari berbagai denominasi ya, tapi di dalam Tuhan kita menjadi satu. Karena kita sama-sama mengajarkan Kristus kepada anak-anak yang kita layani. Judul renungan hari ini adalah Aku bangga jadi guru sekolah minggu. Teman-teman bangga jadi guru sekolah minggu? Kalau bangga jempolnya gini. Bangga? Wah, bangga ya. Menjadi guru sekolah minggu kita harus bangga. Guru sekolah minggu bukanlah pelayanan yang kecil, tapi menjadi guru sekolah minggu adalah pelayanan yang sangat besar. Sebelumnya mari kita buka dulu ayatnya dalam Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 7. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 7. Sudah ketemu ya? Sudah? Masih nyari? Tunggu. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 7 sudah ada di layar rupanya. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Saya akan membahas firman Tuhan yang mengatakan di sini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengudus engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan berfirman kepada Yeremia, sebelum aku bentuk engkau dalam kandungan, sebelum jadi janin, Allah sudah mengenal Yeremia, sudah menetapkan Yeremia nanti menjadi apa? Menjadi seorang nabi. Firman Tuhan ini berlaku bagi kita semua. Sebelum kita dibentuk di dalam kandungan, sebelum ada di dalam janin ibu kita, Tuhan sudah mengenal dan menetapkan kita ini mau jadi apa, mau direncanakan jadi apa oleh Tuhan. Begitu juga anak-anak yang kita sedang layani. Tuhan sudah punya rencana atas mereka.
mau ditetapkan jadi apa. Dan yang pasti rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik, rancangan penuh damai sejahtera. Tuhan sudah punya rancangan terhadap setiap anak-anak yang kita layani. Sehingga setiap anak itu punya potensi yang sangat besar, yang mereka sendiri mungkin belum tahu. Mungkin kita lihat mereka, wah anak ini pemalu, anak ini kok nakal, anak ini kok kayaknya kayak gini, diem aja, anak ini hiperaktif sekali. Mungkin kita punya pandangan-pandangan terhadap mereka. Jadi apa ini ya? Jadi apa ya anak ini? Tapi Tuhan sudah punya rancangan besar terhadap setiap anak-anak yang kita layani. Tapi masalahnya adalah iblis itu mau menggagalkan rancangan Tuhan yang indah itu kepada setiap anak-anak Tuhan. Iblis mau gagalkan itu dengan berbagai cara. Entah anak itu mengalami sakit hati, entah anak itu mengalami trauma, luka di hatinya, perlakuan orang tuanya yang tidak baik, atau waktu masih dalam kandungan sudah pengen digugurin sama orang tuanya, sehingga akhirnya berpengaruh pada psikologi si anak, cara pandang si anak terhadap orang lain, cara pandang si anak terhadap dirinya sendiri, sehingga akhirnya rencana Allah yang indah itu kepada anak-anak itu tidak jadi. Iblis akan terus berusaha menggagalkannya dengan berbagai cara. Oleh karena itu, sebagai guru sekolah minggu kita harus bangga. Kenapa? Karena kita dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk membimbing anak-anak yang masih kecil-kecil. Biasanya guru-guru sekolah minggu kan dari batita sudah ya, belum balita, SD ya kan? Sampai SD ya, kalau SMP udah tunas remaja. Sampai SD itu masa-masa yang sangat penting bagi mereka. Masa-masa yang menentukan bagaimana mereka nanti dewasa. Itu masa-masa yang sangat penting. Coba kita renungin diri kita sendiri deh. Waktu kita SD, waktu kita kecil, bukankah situasi-situasi yang terjadi itu masih ada dalam ingatan kita, masih ada dalam alam bawah sadar kita, iya kan? Masih kan? Dan itu mempengaruhi cara kita bertindak, mempengaruhi cara kita menghadapi orang lain, mempengaruhi cara pandang kita terhadap kehidupan ini. Sehingga keputusan-keputusan yang kita lakukan itu juga kebanyakan berdasarkan pengalaman kita masa kecil, itu sangat berpengaruh. Oleh karena itu, peran kita sebagai guru sekolah minggu ini sangat penting untuk anak-anak yang pada saat itu sangat menentukan untuk masa depan mereka. Karakter mereka ketika mereka dewasa sangat penting. Jadi jangan anggap remeh, wah yang penting nyanyi, yang penting udah cerita firman Tuhan, udah pulang selesai gitu. Sekarang coba, apakah kita itu masih merasa kayak, wah saya mau ngajar sekolah minggu kayaknya semangat banget gitu. Atau ya mau ngajar sekolah minggu, aduh malas deh, nanti ketemu si Tino yang nakal itu, malas banget dah ngajar sekolah minggu, nanti ketemu si Eni yang cengeng itu, malas banget deh, apalagi nanti harus bantu ke kamar mandi, aduh ada lagi yang ngompol misalkan karena masih balita, malas banget dah ngajar sekolah minggu. Gimana, masih excited atau sudah mulai kayak beban? Masih excited apa? Sudah menjadi beban? Excited ya? Excited masih ya? Bapak Ibu lagi, teman-teman, teman-teman coba pikirkan ya.
Kita anak-anak ya, anak-anak dan juga kita waktu masih anak-anak, bukankah 6 hari kita belajar di sekolah? 6 hari kita belajar tentang pola dunia, tata cara dunia. Kita diajari, wah anak-anak itu dalam 1 hari aja itu bisa berapa jam? Berapa jam biasanya, jam berapa sih anak SD pulang? Jam 12 ya? Masuk jam 7 misalkan, pulang jam 12, 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam. Itu, belum lesnya. Jadi mereka dipenuhi dengan dunia. Apa yang harus dilakukan tentang mata pelajaran, pokoknya sistem dunia, 6 hari kali sekian jam. Kesempatan mereka paling banyak adalah saat sekolah minggu. Nah, kalau sekolah minggu mereka punya kesempatan untuk mengenal Tuhan. Seharusnya untuk mengenal Tuhan itu waktunya lebih banyak. Benar gak teman-teman? Ya kan? Harusnya waktu mengenal Tuhan itu lebih banyak. Cuma terkadang para orang tua juga pikirannya, wih, anakku jangan sampai ketinggalan. Wah, nanti kalau anakku ketinggalan ini, bahaya ini, gak bisa bersaing ini. Tapi kita harus sadari, waktu anak betul-betul kita ajari mengenal Tuhan, dekat sama Tuhan, kita ajari firman, kita bimbing dia, itu jauh dia akan lebih berhasil. Karena Tuhan telah menetapkan setiap umatnya, setiap anak-anaknya sebelum dalam kandungan menjadi apa. Sehingga kalau semakin diajari firman, dibawa kepada Tuhan, dia menemukan destininya, menemukan, oh Tuhan mau aku jadi ini, Tuhan mau aku jadi presiden misalkan. Sudah Tuhan tentukan, kalau Tuhan sudah tentukan, anak itu akan mengerti, oh Tuhan mau aku jadi pemusik di gereja. Tuhan mau aku jadi penyanyi yang memberkati banyak orang. Oh Tuhan mau aku menjadi pengusaha yang nantinya aku bisa bantu banyak pekerjaan Tuhan, membantu banyak orang. Anak itu nanti akan ngerti, oh destininya tahu, rancangannya tahu. Inilah tugas kita guru-guru sekolah minggu, membawa anak-anak itu kepada rancangan Allah terhadap mereka. Mungkin kita nggak tahu persis apa rancangan Allah terhadap mereka, tapi kita berikan mereka firman, sungguh-sungguh kita melayani anak-anak ini, kita doakan mereka, Tuhan sendiri yang akan menuntun mereka kepada destininya, rancangan Tuhan yang semula terhadap mereka. Seperti Yeremia tadi, Tuhan menentukan dia menjadi nabi dan Tuhan pakai luar biasa. Anak-anak yang kita layani juga sama. Tuhan sudah tentukan mereka menjadi sesuatu. Bagaimana caranya supaya kita bisa membimbing mereka lebih lagi? Jadi bukan hanya kita melakukan tugas kita seperti biasanya. Wah, yang penting udah aku cerita. Udah selesai cerita. Udah, kamu bagian yang apa? Kamu bagian apa? Selesai sudah. Udah selesai, pulang. Tapi sebagai guru sekolah minggu, mari kita mau lebih dekat lagi kepada anak-anak yang kita layani. Amin. Kita mau dekati, mungkin satu persatu kita mau dekati mereka. Kita mau lebih lagi kenal mereka. Kita pengen tahu lebih lagi mereka itu kenapa sih ini anak kok kalau cerita sekolah minggu nakal banget. Lari sana, lari sini, kenapa ya? Kita mungkin mulai mendekati mereka. Tidak hanya kita cuma marah, diam, duduk. Tapi kita akhirnya nggak pernah mengenal mereka, nggak pernah tahu mereka itu sebenarnya kenapa begitu. Ada anak yang sangat pemalu, apa-apa nggak mau. Kita dekati, kenapa sih anak ini kok nggak mau ya? Kita dekati supaya kita tahu, oh
ternyata di rumahnya dia selalu dihina. Mungkin dihina sama bapaknya sendiri mungkin, sehingga dia menjadi pemalu, gak berani, suruh apa gak mau gitu kan. Ada juga anak-anak tuh yang nakal banget. Ini kenapa sih anak ini nakal banget, kita dekati. Oh ternyata kita nanti tahu, ternyata di rumahnya dia diomeli melulu. Akhirnya pelampiasannya dia mau bikin gara-gara di sekolah minggu. Supaya apa? Semua boleh merasakan gak enak, karena dia rasanya juga gak enak di rumah. Jadi teman-temannya juga harus merasakan hal yang sama, gak enak. Jadi dia bikin huru-hara. Kita mulai dekati anak-anak yang kita layani. Bukankah pelayanan kita sungguh sangat berarti? Amin. Sangat berarti. Pelayanan kita itu sangat besar. Dengan pelayanan kita bisa menghasilkan orang-orang yang besar. Orang-orang yang nanti akan mungkin duduk di pemerintahan. Dari pelayanan kita mungkin lahir pemimpin-pemimpin besar. Jangan salah, anak-anak itu ingat perkataan kita. Ingat apa yang kita ajarkan. Ingat sentuhan yang kita kasih. Ingat kasih sayang yang kita berikan. Mereka ingat. Saya mau kesaksian sedikit tentang diri saya sendiri. Waktu saya kecil, sekitar kelas 3 SD, itu saya sangat percaya diri waktu itu. Kayaknya saya rajin sekolah minggu juga, saya rajin dan sangat percaya diri ya. Tapi waktu itu pentas Natal, saya berperan sebagai Renda waktu itu. Dan abang saya yang pertama dan ibu saya nonton duduk paling depan. Waktu itu saya berperan sebagai Renda. Jadi perannya gini, ini saya ingat banget ya. Ingat anak-anak kecil itu, wah pokoknya ingat deh. Sampai udah usia saya sekarang sudah 39, masih ingat waktu saya kelas 3 SD. Tapi yang sekarang-sekarang justru banyak lupa. Tapi waktu masih kecil ingat banget gitu. Saya berperan sebagai Renda, saya udah tampilkan. Pasti saya nanti dipuji sama ibu dan abang saya kan gitu. Saya Renda, saya cantik kan? Kalau nggak ada saya, baju-baju itu tidak indah. Begitu peran saya, itu masih ingat. Lalu saya dengar abang saya di depan itu, cuma dengar doang loh. Cantik, Renda, cuma gitu ngomongnya. Tapi itu menyakiti hati saya. Cuma gitu doang ngomongnya. Itu menyakiti hati saya. Itu saya ingat terus. Wah, abang saya nggak sayang sama saya. Dia bilang saya jelek. Padahal cuma bilang cantik, Renda. Padahal nggak tahu maksudnya apa. Tapi saya sudah menangkapnya itu dalam. Dengan cuma kata-kata gitu. Dan akhirnya membuat saya jadi kurang percaya diri. Yang tadinya percaya diri jadi kurang percaya diri. Rada minder jadinya gitu. Abang saya bilang saya jelek. Sudah mengasumsi seperti itu. Jelek. Akhirnya saya jadi kurang percaya diri. Yang tadinya percaya diri, tampil apa percaya diri, jadi kurang percaya diri. Jadi mulai agak mundur. Tapi bersyukurnya ada satu guru sekolah minggu waktu itu main ke rumah kami, berkunjunglah gitu. Waktu salaman itu guru sekolah minggu itu bilang gini ke saya, kamu cantik sekali gitu. Wih, saya ingat itu loh. Ingat. Cantik ya. Ada juga yang bilang cantik saya ya. Gitu. Jadi apa yang abang saya bilang jelek, tapi ada guru sekolah minggu yang bilang saya cantik. Padahal kalau sekarang lihat ya tahulah ya, mana kategori cantik, mana yang enggak. Tapi buat saya tetap cantik ya. Amin. Nah, ada guru sekolah minggu yang bilang saya cantik. Akhirnya yang tadinya saya sangat kayak jadi minder dengan perkataan abang saya, dengan saya dengar guru sekolah minggu saya bilang saya cantik, jadi seperti terobati. Akhirnya apa? Enggak terlalu minder, jadi berani lagi. Hanya saja rasa sakit hati saya, dendam saya terhadap abang saya itu masih ada. Dan itu baru pulih setelah saya umur 30 tahun. Parah ya.
Setelah umur 30 tahun itu baru pulih. Waktu itu saya pikir saya sudah memaafkan, ternyata enggak. Taunya waktu saya konseling. Jadi saya konseling kepada psikolog waktu itu yang juga anak Tuhan. Jadi enggak secara dunia sekali. Jadi psikolog ini juga anak Tuhan. Jadi saya konseling, dan namanya seorang konselor itu kan dia pinter banget ngorek-ngorek gitu. Ngorek-ngorek masa lalu kita. Sampai pada saat saya cerita waktu kejadian itu kelas 3 SD, saya nangis. Itu nangis gak berhenti-berhenti Bapak Ibu. Nangis. Kayaknya nangis banget gitu. Nangis sampai terisak-isak segitunya loh. Ada luka di hati saya. Walaupun mungkin saat itu guru sekolah minggunya nggak sampai mendalam ya mengetahui saya, tapi cuma kata-kata kamu cantik itu sudah membuat saya menjadi tidak terlalu minder, mulai bangkit percaya dirinya. Hanya luka batin saya belum tersembuhkan, baru tersembuhkan setelah umur 30 tahun. Karena nggak ada yang secara mendalam untuk lebih mengenal saya. Tidak ada guru-guru sekolah minggu yang mau lebih dalam mengenal saya. Tapi kata-kata gitu aja sudah cukup membuat saya untuk percaya diri. Seandainya pada waktu itu ada guru-guru sekolah minggu yang mau lebih dalam lagi kenal saya, mungkin nggak tunggu umur 30 tahun baru sembuh gitu ya, bisa segera selesai. Jadi peran kita sebagai guru sekolah minggu ini sangatlah penting. Selain kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak yang kita layani, kita mulai masuk ke dalam kejiwaan mereka. Kita masuk apa yang mereka rasakan. Masalah apa sih yang mereka hadapi? Karena anak kecil itu akan menyerap apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar secara langsung. Nasihat-nasihat biasanya cuma sedikit, tapi apa yang mereka lihat dalam keluarga mereka, yang mereka dengar perkataan-perkataan dari keluarga mereka itu langsung serap-serap semua. Diserap semuanya, sampai ke alam bawah sadar itu masuk, nyimpen. Jadi peran kita sangat penting Bapak, teman-teman sekalian, sangat penting. Tidak hanya sekedar kita menceritakan apa cerita sekolah minggu, sejarah-sejarah yang ada dalam Alkitab, tidak hanya sekedar tugas saya ini sudah, tugas saya pimpin pujian sudah, tapi mari kita masuk lebih dalam lagi, membimbing mereka masuk sampai kejiwaan mereka, karena itu menentukan mereka nanti setelah mereka dewasa, sangat menentukan. Dan dalam hati mereka itu pasti akan sangat berterima kasih. Saya ini masih sangat berterima kasih dengan kata-kata guru sekolah minggu saya itu, walaupun saya udah nggak tahu di mana. Karena dulu saya waktu kelas 3 SD sekolah minggu itu di Jakarta, dan terus udah pindah-pindah kemana-mana udah nggak tahu. Tapi perkataannya saya ingat betul gitu. Jadi peran kita ini sangat menentukan. Bangga jadi guru sekolah minggu? Angkat jempolnya lagi. Aku bangga jadi guru sekolah minggu. Amin. Upah kita besar di surga. Kayaknya mungkin suatu saat kita bisa bikin KKR anak-anak ya. Ya, dari kita pelayannya ya, kita guru-guru sekolah minggu ini. Suatu saat kita atur kali ya Bu Hervi ya. Kita buat KKR sekolah minggu dari berbagai denominasi, ini kan anak-anaknya digabung semua, nanti kita atur bagaimana nanti kita akan berdoa bersama. Karena saat ini begitu banyak loh anak-anak yang sudah depresi. Meskipun anak-anak sudah banyak yang kayak stres gitu. Mungkin suatu saat kita boleh bikin KKR, ini masukan aja Bu Hervi. Demikian renungan pada hari ini, boleh menguatkan kita semua, lebih semangat lagi kita melayani anak-anak sekolah minggu. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh dengar firman-Mu, menguatkan kami Tuhan, mengingatkan kami betapa pentingnya pelayanan yang sedang kami lakukan ini Tuhan. Engkau percayakan anak-anak ke dalam tangan kami Tuhan, untuk kami boleh membimbing mereka, mengenal destiny mereka, rancangan-Mu yang indah dalam hidup mereka. Mampukan kami Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selanjutnya saya serahkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bu Roslin, Bu Pendeta Roslin. Puji Tuhan, cukup menguatkan, bukan cukup menguatkan, sangat menguatkan, apalagi buat guru-guru sekolah minggu. Yakin dan percaya kalau saat siang hari ini kita sudah diberkati melalui firman Tuhan, amin. Mungkin tadi pagi juga pasti sudah diberkati melalui firman Tuhan. Hari ini diteguhkan lagi, siang hari ini kita diteguhkan lagi melalui firman Tuhan. Puji Tuhan. Untuk selanjutnya, untuk saya mau memberikan laporan keuangan yang untuk kas Komisi Anak BKSG. Ini masuk di bulan November ya, awal waktu kita adakan persekutuan. Oh iya, saya ucapkan terima kasih dulu karena hari ini sudah boleh hadir sama-sama. Bersyukur karena kebaikan Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di awal tahun sebagai hari ini sebagai ucapan syukur kita. Guru-guru sekolah minggu boleh bersama-sama. Saya boleh ajak bendahara maju ke depan untuk menyampaikan laporan ini ya. Shalom, masih semangat pada saat siang hari ini? Puji Tuhan, saya akan menyampaikan laporan keuangan kas Komisi Anak BKSAG periode November 2022. Ini kemarin yang dari gereja-gereja ini perlu dibacakan atau dilihat saja? Dibacakan? Dilihat aja ya, cukup ya. Nah kemarin setiap kita ada pertemuan, kita keluarkan juga, biasanya kan ada konsumsinya, kita keluarkan juga buat subsidi konsumsi. Ini kemarin kita keluarkan 100.000, jadi saldo akhir kita 320.000. Nanti pertemuan selanjutnya akan saya sampaikan kas yang bulan ini, seperti itu. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah cukup? Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Selanjutnya saya mau menyampaikan sedikit perbincangan sebelum kita menikmati berkat Tuhan untuk makan siang ya. Perbincangan untuk Paskah Anak. Kalau itu bulan April. Sebelumnya kita sudah bincang untuk Paskah Anak diadakan di akhir bulan April. Ada masukan? Masukan tanggal. Kalau boleh tempatnya, waktu kita bincang saya Paskah Anak diadakan di sini, tapi hari ini saya lempar lagi. Ada yang untuk Paskah Anak seperti tadi Ibu Ros, kita bisa ada apa tadi deh? KKR anak. Nah itu untuk Paskah tahun ini memang rencananya kita adakan KKR anak ya.
Iya, heeh. Ya, KKR. Untuk yang tahun ini kita bikin lagi KKR anak. Untuk berikutnya juga ada apa namanya? Kayak seminar gitu. Tapi tahun ini kita ada 3 acara. Nah, bingung. KKR anak plus dalam pas anak. Terus ada nanti seminar untuk guru-guru sekolah. Dan yang terakhir untuk yang hari ini kita anak. Kalau boleh kasih masukan di bulan April, akhir bulan April, tanggalnya boleh dibincang? Ada masukan? Boleh setelah bulan April. Ya? Itu minggu ya? Minggu. Boleh? Ya. Iya sih. Gak usah akhir. Iya, Jumat sama Minggu. Tanggal merah Jumat Agung sama Hari Raya Idul Fitri. Tanggal 22 ya kalau nggak salah. Ya. Kalau bisa hari Minggu sore, ada bisa siang lah paling nggak seperti ini ya. Ya, ya akhir ya. Oh iya sih, gak terlalu banyak ya. Kalau misalnya dibuat awal Mei, ya, awal Mei, ya hari guru ya, hari buruh, saya masuk sekolah, iya liburan ya. Itu Idul Fitri tanggal 22, 23 ya? Seminggu. Iya. Berarti awal Mei ya? Awal Mei apa awal April? Paskah malah. Paskahnya tanggal 7 ya? 7 April. Tanggal 9. Itu tanggal 1 Mei hari Senin. Ya, hari libur. Minggu, long weekend. Apa enggak lagi liburan? Ya. Tanggal 7 Mei. 7 Mei itu hari Minggu. Sore. Gimana? Ready sore? Tanggal 7 Mei misalnya, tanggal 7 Mei sore ya jam 4-an gitu ya. Iya, jam tidur bisa bener. Iya, jam 4, jam 3, jam 4 gitu ya, jam 3. Jangankan kecil, kita aja kadang masih ngeletak ya. Gitu. Gimana? Tanggal 7 Mei sore ya. Ready ketok palu? Jam 3 ya. Bulan Mei. Ya. Iya. Iya. Mei
tanggal 7. Jam 3 sore ya. Tempat, yuk saya lempar lagi nih. GPD Islamit ya. Ready ya, GPD Islamit ya. Pasca anak di bulan Mei tanggal 7 di GPD Islamit jam 3 sore. Ya. Terus itu bulan April harusnya kita ada persekutuan lagi, kan 3 bulan sekali. Itu apa sekalian digabung saja ya, gabung bulan Mei tanggal 7 itu ya. Oke, siap. Mei. Untuk temanya, nah saya nggak bisa kasih tema nih. Temanya kan kita KKR anak. Untuk pembicara sama pelayan disampaikan nanti bulan depan ya. Bulan depan berarti bulan Februari ataupun Maret. Siap? Siapapun dan apapun keadaannya ready ya, guru-guru sekolah minggu. Mau nanti dari yang ketempatan ataupun nanti ada apa rolling pelayanan, dikabarkan nanti bulan Maret lah paling tidak. Nanti bincang dulu sama Bu Roslin. Saya bincang dulu sama Bu Roslin. Ya. Nah, seperti tadi laporan keuangan, kalau bulan yang lalu, beberapa bulan yang lalu kita tidak ada persembahan. Hari ini kaget ya ada persembahan. Persembahan itu nanti kita masukkan di dalam kas untuk paling tidak kita nyicil untuk persiapan pasca anak. Dan untuk yang awal yang per orang 10.000 itu untuk sama masuk kas juga untuk subsidi dan untuk PK. Setuju nggih? Ya siap ya. Maaf saya nggak lama-lama. Yang pasti kita hari ini membicarakan pasca anak, KKR anak di GPD Islamit tanggal 7 Mei jam 3 sore. Untuk kita guru-guru sekolah minggu, kita siap benar-benar untuk kita boleh melayani anak-anak sekolah minggu supaya yakin dan percaya kita persekutuan guru-guru sekolah minggu BKSG Seturen, kita bisa jadi berkat buat anak-anak. Boleh ada yang mau kasih masukan? Nah, ini ada masukan untuk acara 7 Mei, kita ada dress code, bagaimana? Oh, maksudnya yang tadi kan disampaikan terserah gitu loh. Oh iya. Oh, jadi supaya disamakan gitu ya. Oke. Oh iya, masalah. Iya tadi. Iya. Iya itu tadi. Iya betul. Iya tadi ini sudah dicatat tapi saya lupa saya sampaikan. Pendanaan pasca anak BKSG untuk yang pertama kita awali dengan persembahan ini tadi. Terus selanjutnya bagaimana kita bentuk panitia? Boleh ya? Kita bentuk panitia untuk acara pasca anak. Polling apa saya tunjuk? Untuk panitianya? Mau polling apa saya yang tunjuk aja?
Saya tunjuk aja ya. Elia, tolong catat. Untuk ketua panitia pasca anak, saya minta Ibu Roslin boleh nggih Bu? Saya kan sudah harian nih. Untuk berikutnya paskahnya ketua pasca anak Ibu Roslin dibantu oleh Ibu Murni. Nanti pendanaan, seksi pendanaan nih sekretaris nanti sekretaris dan bendahara ntar sama Bu, saya juga baru Bu, saya juga baru. Gak apa-apa Bu, saya juga baru soalnya. Kalau iya, gak apa-apa. Makanya saya gandengkan sama Bu Murni supaya bisa sama-sama kerja sama. Ya. Ketua Ibu Roslin, yang ketua 1 Ibu Roslin, ketua 2-nya Ibu Murni. Sekretaris Mbak Frida. Boleh nggih? Sekretaris. Sekretaris Mbak Frida dan Mbak Elfrida. Apalagi bendahara Ibu Indah Sulamit nggih? Ya, bendaharanya Ibu Indah sama Ibu Erna. Ibu tadi bendahara Ibu Indah dan Ibu Erna sama Ibu Indah. Jadi 3 saling kerjasama ya. Ibu Indah Sulamit, Ibu Indah, Ibu Endah, maaf, sama Ibu Erna, ya Bu. Sama seksi pendanaan, ya seksi pendanaan boleh. Seksi pendanaan itu, ya pinter-pinter kalau duit lah. Saya minta Mas, Loh, ojo sembunyi. Mas Yufi, beda, boleh. Berarti kerjasama ya, kerjasama. Sama seksi acara. Kak siapa namanya? Vivi ya, Mbak Vivi sama ya. Siapa Bu? Sebelahnya Ibu, sebelakang. Ya, Ibu Mega, Mbak Vivi, sama siapa lagi ya? Ada 3. Bu siapa? Oh iya, siapa? Bu Bekti. Ya. Bu Ibu Bekti, Mbak Vivi sama Ibu Mega. Tadi ketua, sekretaris, bendahara, seksi acara. Saya serahkan semuanya kepada panitia nggih. Saya boleh tadi lupa mau ngomong apa sampean. Terkonek. Kita membicarakan ini paskah anak BKSG. Nah, konsumsi, seksi konsumsi.
Betul, nah itu maksudnya. Aduh, ya ampun. Seksi konsumsi ada Ibu Elia, Mbak Anita, sama Bu siapa? Ini siapa? Bu Uut. Ya Bu. Seksi konsumsi ada Bu Uut, Bu Elia, sama Mbak Anita. Oh iya, ya calling-calling lah, sama Mbak Nike, calling-calling ya. Seksi konsumsi, apalagi Bu? Akomodasi podo ya. Oh iya, tim dekor. Tim dekornya sama-sama aja, sama-sama lah. Boleh sama si acara, yang belum disebut namanya boleh sama-sama gabung. Kita kerjasama. Untuk panitianya ya, Maret. Kan Mei Bu? Oh, boleh. Ke siapa? GKJW, BK, GBI, GBDI, mana lagi? City Blessing. Ya, dari ya. Ada. Di sini ya sudah. Sama apa tadi? Ya ampun. Udah dicatat? Boleh sini ya. Apa perlu panitianya di grup yang ada atau bikin grup baru? WA. Grup yang ada aja ya. Ya. Oke, untuk Pasca Anak BKSG tanggal 7 Mei 2023 diadakan di GPDI Sulamit jam 3 sore. Panitia Paskah Ibu Roslin dan Ibu Murni ketua, sekretaris Mbak Elfrida dan Mbak Frida, oh itu sekretarisnya Mbak Elfrida dan Mbak Frida, bendahara Ibu Indah, Ibu Erna dan Ibu Endah. Si acara Mbak Vivi, Bu Bekti dan Ibu Mega. Konsumsi Ibu Elia, Mbak Anita, Ibu Uut dan Mbak Nike. Ya. Jadi ketua Ibu Roslin dan Ibu Murni, sekretaris Mbak Frida dan Mbak Elfrida, bendahara Ibu Endah, Ibu Indah, Ibu Erna. Si acara Mbak Vivi, Bu Bekti, Ibu Mega. Konsumsi Ibu Elia, Mbak Anita, Bu Uut, Mbak Nike. Boleh? Maksudnya bukan boleh fix ya. Mas Yufi tadi bantu di pendanaan. Ya. Bantu di bendahara. Iya. Untuk dekor kita bisa sama-sama saling bantu. Untuk acara nanti diperbincangkan lagi. Berarti nanti kalau misalnya ada pertemuan lagi mau hari Minggu apa hari biasa? Jangan hari biasa. Hari Minggu sore? Ya, Minggu sore. Nanti tempat dan waktunya dikabarkan lewat WA.
Iya, iya berarti bulan Februari kita ketemu. Nanti berikutnya ini setelah ini saya sampaikan lewat WA kapan-kapannya ya. Ya, nggak ibadah tapi rapat. Ya, panitia yang ada, yang tadi sudah disebutkan namanya hadir. Kalau bisa harus ya, harus hadir. Ya, boleh ajak teman. Boleh ajak teman kan nggak mungkin kayak Mbak Vivi semua sendiri. Mbak Elia juga sendiri. Saya angkat tangan loh. Nanti kayak Bu Roslin juga pasti ada temennya gitu. Nanti tempat dan waktunya saya sampaikan setelah kita tutup acara ini. Mau itu setelah kan berarti nanti ataupun besok ya. Nanti kita perbincangan lagi berikutnya panitia Paskah kita berkumpul di mana dan kapan waktunya saya sampaikan untuk berikutnya. Puji Tuhan, mungkin boleh diakhiri sekarang? Ya, kita sama-sama tutup ibadah syukur kita siang hari ini. Kita mau menikmati berkat Tuhan. Nanti Bapak Pendeta Mikol berdoa untuk panitia yang sudah dibentuk untuk kita boleh menikmati berkat Tuhan dan kita akhiri acara kita siang hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Boleh saya permisi minta panitia bisa maju ke depan biar dikenal. Monggo. Yang sudah disebutkan tadi, monggo silakan maju ke depan. Mulai dari ketua sampai ke yang paling seksi. Seksi acara. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, teman-teman guru-guru sekolah minggu, inilah panitia yang akan mempersiapkan acara KKR Paskah ya, KKR Paskah. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, sekaligus kita serahkan berdoa untuk panitia yang telah ditunjuk, dipercayakan di atas pundak mereka suatu pekerjaan besar untuk KKR Paskah untuk anak-anak sekolah minggu BKSG Kecamatan Turen. Terima kasih Bapa di sorga, di akhir acara ibadah kami, guru-guru sekolah minggu BKSG Kecamatan Turen, kami bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Hanya Engkau saja yang menjadi pusat pujian, pelayanan dan ibadah kami. Dan kalau kami boleh berkumpul hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kami dapat melakukan suatu apapun, itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Saat ini hamba berdoa dan menyerahkan panitia yang telah dipilih dan ditunjuk untuk Tuhan mengemban tugas sebagai panitia KKR Paskah anak-anak BKSG Turen pada tahun 2023 ini. Kami serahkan, hamba serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa, di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan hikmat daripada Allah, kekuatan, kemampuan, amat terlebih Tuhan ikat semua dengan tali kasih Tuhan, sehingga boleh berganding tangan bahu-membahu, mengerjakan pekerjaan yang telah dipercayakan, karena mereka semua melakukannya untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat setiap anak-anak sekolah minggu di Kecamatan Turen ini. Sebab itu Tuhan Yesus memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan setiap kami yang sudah hadir pada saat siang hari ini beribadah, mendengarkan firman Allah, fellowship bersama, Tuhan Yesus biarlah ini boleh terjalin dan semakin kami boleh berganding tangan bersatu. Kami adalah keluarga tubuh Kristus, Engkau adalah kepala gereja, dan Engkau Tuhan yang memampukan kami guru-guru sekolah minggu untuk dapat mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, apapun yang kami sudah perbuat siang hari ini, kami percaya tidak ada yang sia-sia.
Tuhan Yesus memperhitungkan segala sesuatunya, dan pada saatnya kami akan menerima bagian sebagai upah dari apa yang kami telah tabur siang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Jika sebentar juga sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami akan menikmati sajian berupa makan minum yang ada. Sebelumnya Tuhan kuduskan dengan kuasa firman Allah, memberkati supaya semua yang kami boleh nikmati, makan minum yang ada, mendatangkan kekuatan kesehatan baru bagi kami, untuk kami boleh pakai, mengiring dan melayani Tuhan, khususnya dalam bidang kami masing-masing, khususnya di komisi sekolah minggu yang Tuhan percayakan. Baik juga pengurus komisi sekolah minggu yang ada di BKSG Turen ini, Tuhan Engkau yang memberkati. Pakai mereka dan kami semua Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi garam terang, dan biarlah hanya Tuhan saja yang kami tinggi puji dan muliakan. Dan sesudahnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing ya Tuhan, berjalan kaki, berkendaraan jauh maupun dekat. Kami percaya hidup kami semua ada dalam tangan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna luar biasa. Bahkan malah pada saat siang hari ini Tuhan, kami yang sudah beribadah, kami pulang dengan membawa berkat-berkat dari Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, pulang, terima dan bawalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus kekasih dan juru selamat kita, persekutuan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus sudah mengurapi, menyertai dan memberkati kita semua siang hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Terima dan bawalah berkat ini dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Sorak-sorai bagi Allah kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sudah maju